Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniasari, NIM 40010220053. Bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Nihil, oke, hari ini nihil ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adakah yang masih ingat kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, betul sekali, kita belajar tentang sel dan sistem organisasi kehidupan. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem beserta komponen penyusunnya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan konsep lingkungan dan komponen penyusunnya, serta untuk menjelaskan pengertian rantai makanan beserta contohnya. Nah, media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu ada buku paket yang telah dimiliki oleh siswa, kemudian PPT, Augmented Reality atau AR, dan Live Worksheet atau LKPD. Sebelum masuk ke materi, coba amati gambar yang ada di samping ini. Nah, dari gambar di samping, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Silahkan, siapa yang ingin berpendapat, boleh raise hand terlebih dahulu. Nah, betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lalu bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme jika diperlakukan sebagai tanaman biji kacang yang ditanam di lubang yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda pula? Nah, dari perlakuan tersebut kira-kira bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme tersebut? Berdasarkan perlakuan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan dapat mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Hal itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidupnya tergantung pada faktor-faktor tertentu yang diklasifikasikan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Adapun komponen penyusun suatu organisme atau ekosistem itu dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup atau benda hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri dari benda tak hidup seperti tanah, air, suhu, kelembapan, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Cara hidup suatu makhluk hidup dapat ditunjukkan pada bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang terjalin di dalamnya. Interaksi dilakukan agar antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjalin melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu rantai makanan? Nah, benar sekali.
Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Rantai makanan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer atau pengurai. Produsen di sini maksudnya bahwa organisme dapat menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan organisme autotrof, seperti tumbuhan hijau, rumput, padi, dan lain sebagainya. Kemudian konsumen di sini itu menduduki 3 tingkat. Konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Nah, pada konsumen yang pertama ini biasanya diduduki oleh organisme pemakan tumbuhan atau disebut dengan organisme herbivora. Kemudian konsumen kedua itu biasanya diduduki oleh organisme pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Sedangkan konsumen pada tingkat ketiga itu biasanya diduduki oleh organisme pemakan segalanya atau disebut dengan omnivora. Nah, konsumen yang ketiga ini biasanya sebagai konsumen puncak. Nah, untuk dekomposer ini biasanya diduduki oleh organisme yang dapat memutuskan rantai makanan seperti jamur, bakteri, atau lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang peristiwa rantai makanan beserta tingkatannya, silakan kalian dapat men-scan barcode yang ada di samping ini dengan smartphone kalian. Setelah kalian men-scan barcode-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini itu disebut dengan augmented reality atau AR. Nah, ini itu seolah-olah seperti nyata, bisa dilihat dari 3 dimensi. Nah, di sini juga dilengkapi dengan tingkatannya. Seperti pada rumput itu dia termasuk ke dalam komponen produsen, kemudian belalang, kemudian ada kata, ular, harimau, dan yang terakhir atau dekomposernya itu berupa jamur. Nah, di sini juga kita bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, setelah kalian semua memahami terkait rantai makanan melalui media AR, kali ini kalian akan men-scan barcode yang ada di samping untuk melakukan diskusi melalui live worksheet. Nah, sebelum itu ibu akan membagi kelompok dengan satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Nah, sebelum itu kalian bisa men-scan barcode yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian men-scan barcode-nya, di sini kalian disuruh mendiskusikan beberapa pertanyaan yang terdapat pada live worksheet. Nah, jadi pengerjaannya itu langsung pada live worksheet lewat smartphone kalian. Jadi bisa diklik, bisa ditarik, kemudian diisi jawabannya dan sebagainya. Silahkan diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Nah, setelah kalian men-scan barcode LKPD digital, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini termasuk live worksheet. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nama ini bisa kalian isi nama kelompoknya. Kemudian sini sudah dilengkapi dengan tujuan, kemudian pengantar materi. Setelah itu silakan kalian mengerjakan setiap pertanyaannya. Di sini kalian bisa langsung mengetik saja. Kemudian yang abiotik itu pun. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian diminta untuk membuat rantai makanan. Di sini sudah disediakan gambar. Kalian diminta untuk memasukkan gambar tersebut ke dalam kotak. Nah, kotak ini sebisa mungkin kalian sudah mengurutkan sesuai dengan beberapa komponennya, urutan komponennya. Yang terakhir yaitu kalian diminta untuk menuliskan kesimpulan dari apa yang telah kalian kerjakan. Setelah itu
refleksi apakah pembelajaran ekosistem itu menyenangkan. Tulislah pada kolom yang sudah sediakan. Setelah semua terisi atau terselesaikan, kemudian klik finish. Nah, otomatis nanti akan terkirim ke email gurunya dan di situ nanti akan sudah tertera nilainya. Nah, itu begitu cara penggunaan live worksheet atau LKPD digital. Oke, karena waktu diskusinya sudah selesai, maka kalian bisa mengakhiri diskusi bersama teman-temannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas antusias kalian semua dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika Ibu dalam menjelaskan materi pada pagi hari ini banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut tadi video pembelajaran mengenai ekosistem beserta penyusun komponennya yang memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi yang saya gunakan pada video kali ini yaitu live worksheet sama augmented reality. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.